Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying melihat ke seluruh rumah bersama Jing Qiyu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka segera memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Hua. Meninggalkan pintu masuk utama, mereka menemukan diri mereka kembali di lembah besar. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya tiba-tiba muncul di sekitar sosok Sui Ying. Ini tidak lain adalah kekuatan matahari bercahaya yang mulai menyebar. Dengan cepat menutupi seluruh meteorit selebar 5.000 km ini. Temukan sesuatu? Tanya Jing Qiyu. Permukaan meteorit ini memiliki banyak tanda-tanda retak, tetapi kebanyakan dari mereka tidak pingsan. Hanya ada 8 tempat dengan celah yang lebih berbeda. Sui Ying tertawa. Ayo kita periksa mereka. Mungkin kita bisa mengupas esensi batu bencana dari salah satu dari 8 tempat. Petik 2. Dalam beberapa langkah, baik suami dan istri telah tiba di lokasi tertentu di permukaan meteorit. Di sini, mereka melihat bagian berbatu permukaan yang hampir terbelah, meninggalkan untaian puing. Retak ini di sini adalah yang terbesar, dan seluruh batu hampir hancur sepenuhnya. Sui Ying terkekeh. Meteorit khusus ini belum pernah dikunjungi oleh pembudidaya manapun dalam waktu yang lama. Itulah satu-satunya cara kami menemukan tempat ini. Petik 2. Biarkan aku mencobanya. Setelah mengatakan ini, Jing Qiyu menunjukkan jarinya. Siu. Satu helai cahaya pedang keluar membentuk total 9 pedang tipis. Ini tidak lain adalah prajurit dewa Jing Qiyu yang memiliki darah murni. Pedang tipis ini memancarkan kekuatan yang menakutkan saat mereka menabrak bagian paling kritis dari celah itu. Di dunia pasangan saat ini, kekuatan mereka atas kekuatan mereka hampir sempurna. Baik itu di esens batu bencana ini atau pada benda misterius lainnya di dalam lingkungan berair ini, jika mereka hanya secara buta menggunakan kekuatan mereka, mungkin hanya 1% yang terbukti efektif. Hanya ketika mereka mengirimkan kekuatan mereka melalui pemahaman mereka tentang dunia yang efisiensi akan meningkat. Dang-dang dan gelombang suara bentrok terus-menerus sekarang dapat terdengar dari celah. Batu itu jelas berada di ambang jatuh, dengan hanya bagian terkecil masih menghubungkannya dengan meteorit. Meski begitu, serangan itu hanya bisa membuatnya gemetaran untuk sementara waktu tanpa benar-benar memutuskannya. Rencana mereka bahkan bukan untuk menghancurkan Calamity Rock Essence itu sendiri. Mereka hanya ingin mengirim kekuatan melalui celah. Tetapi bahkan Jing Qiyu, terlepas dari statusnya sebagai ahli dewa dunia tahap 4, tidak dapat memecah fragmen. Dia bahkan telah menggunakan prajurit dewa yang dimurnikan dalam upaya sebelumnya. Aku tidak bisa mempercayainya. Biarkan aku mencobanya lagi. Jing Qiyu fokus lebih keras pada upaya keduanya, menggabungkan 9 pedang tipis menjadi satu arai pedang yang melayang di udara. Haha, luangkan waktumu, kata Sui Ying dari samping saat dia mencibir. Istrinya memang sangat kompetitif. Hong. 9 pedang tipis tiba-tiba melesat dalam bentuk untaian cahaya pedang yang gemilang. Itu bergerak dalam sekejap sehingga hanya busur gerakannya yang terlihat pada saat itu berbenturan dengan batu. Batu itu berguncang sekali lagi sebelum satu bagian yang membuatnya melekat benar-benar hancur, meninggalkan batu itu jatuh ke samping. Sukses! Sui Ying segera memujinya. Jing Qiyu mengulurkan tangannya, menyebabkan bagian dari Calamity Rock Essence terbang ke tangannya. Dia merasakannya sejenak sebelum akhirnya melemparkannya ke arah Sui Ying. Kamu bisa menyimpannya? Kamu memberikannya kepadaku? Sui Ying terkejut. Ini adalah hal paling berharga yang pernah aku temukan, dan aku ingin kamu memilikinya sebagai hadiah. Jing Qiyu terkikik. Sui Ying meraih fragmen Calamity Rock Essence. Saat dia merasakannya, dia mengangguk. Beratnya kira-kira 6 kg, jadi aku bisa melihat bagaimana itu akan menjadi hal yang paling berharga yang kamu temukan. Batu tunggal ini bernilai sekitar 7 hingga 800 juta kristal dewa, nilai yang sebanding dengan seluruh akumulasi kekayaan yang baru tergu tahap keempat dewa dunia. Tentu saja, beberapa dewa dunia tahap 3 yang lebih kuat yang telah hidup untuk jangka waktu yang lebih lama mungkin juga bisa mendapatkan jumlah sebesar itu. Bahkan tokoh rakus seperti dewa dunia Ying berbisa akan takut untuk mengingini jumlah yang begitu besar. Kalau begitu, ayo kita periksa celah selanjutnya. Jing Qiyu relatif senang.
Pada dasarnya tersandung sejumlah besar uang pasti membuat orang bahagia. Keduanya kemudian bekerja sama untuk memecah beberapa batu di satu lokasi lagi. Ketika sampai pada fragmen kedua ini, mereka hanya berhasil memisahkannya sekali setelah meluncurkan serangan gabungan di titik lemah. Adapun 6 retakan lain yang berbeda, mereka telah gagal untuk memecahkan sebuah fragmen terlepas dari bagaimana mereka melakukannya. Meski begitu, kedua batu ini saja mencapai berat gabungan 10 kg. Reruntuhan Danau Heart Island ini, memang, sesuatu yang berbeda. Kami memiliki beberapa keuntungan yang sangat besar bahkan sebelum kami mencapai pulau itu sendiri, kata Jing Qiu. Kami hanya dapat memperoleh sebanyak ini karena kami cukup beruntung untuk mendarat di meteor khusus ini dengan tempat tinggal senior meninggalkan pemberitahuan untuk memberitahu kami tentang masalah ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak pernah menemukan rahasia ini, kata Sui Ying. Sangat sedikit orang yang mengetahui informasi ini. Ini terutama karena tidak banyak orang yang berani pergi ke Danau Heart Island, sementara jumlah orang yang kebetulan mendarat di meteorit bahkan lebih kecil. Lagi pula, bola air putih keperakan besar yang menyelimuti Danau Heart Island memiliki diameter 9,45 triliun kilometer. Bahkan dengan 100 juta meteorit di dalamnya, ketika mereka tersebar di seluruh ruang yang begitu besar, mereka menjadi agak sulit ditemukan. Tentu saja, Sui Ying sendiri tidak berniat mempublikasikan masalah ini juga. Dia tidak sebodoh kehilangan kesempatan seperti itu. Keberadaan dunia yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengikuti siklus hukum, sehingga siapapun yang berharap untuk mendapatkan sesuatu harus membayar harga yang setara. Keduanya terus berjalan di sepanjang permukaan meteorit, melintasi banyak lembah besar. Jauh di dalam sini, kekuatan sinar matahari Sui Ying menyebar. Dia sudah lama menemukan mayat dan paviliun yang ditinggalkan oleh Kaisar Heavencloud. Di dalam jurang ngarai yang dalam, ada celah melingkar dalam diagram larik. Bahkan, diagram larik itu sendiri terbentuk seluruhnya dari pola yang dibentuk oleh kesenjangan yang sama. Ayo masuk ke dalam. Sui Ying dan Jing Qiu melewati celah pertama, mengikuti celah diagram susunan besar selama lebih dari 1.500 km sebelum akhirnya memasuki gua kosong yang sangat besar. Gua kosong yang sangat besar ini memiliki panjang sekitar 500 km. Di tengah-tengah gua ini adalah sebuah paviliun. Di dalamnya, keduanya melihat sosok duduk bersila dan melihat ke depan. Bola cahaya perak dan merah melayang tepat di matanya. Cahaya memiliki perasaan yang benar-benar menyilaukan, dan tampaknya telah membentuk diagram arai yang benar-benar indah dengan lebih dari 100 juta node terus berputar. Monarch Heavenly Cloud, Sui Ying dan Jing Qiu berjalan mendekat. Meskipun tidak ada keraguan bahwa sosok yang duduk bersila itu tidak lain adalah Kaisar Heavencloud. Dia sebenarnya hanya mayat. Kaisar Heavencloud adalah pria yang benar-benar berotot, kokoh. Bahkan setelah kematiannya, sosoknya yang duduk bersila di lantai masih memiliki punggung yang lebar dan kerangka berotot yang memancarkan aura yang benar-benar heroik dan tirani. Keinginannya sudah lama menjadi satu dengan tubuhnya, meskipun kematiannya telah terjadi lebih dari 200 miliar tahun sebelumnya, kemauannya yang menakutkan belum hilang. Pemandangan yang begitu kuat akan menyebabkan ekspresi di wajah keduanya berubah. Ini. Sui Ying berjalan mendekat untuk melihat wajah Kaisar Heavencloud, dan pemandangan itu membuatnya tertegun. Dia, bagaimana mungkin dia? Bahkan setelah kematiannya, dia menolak untuk menutup matanya atau menurunkan kepalanya? Sui Ying tidak berani mempercayai matanya. Kaisar Heavencloud hanya duduk di sana, menatap ilusi diagram arai di depan matanya. Alisnya tebal, matanya dipenuhi semangat dan keinginan yang menakutkan. Harus dinyatakan bahwa, selama kematian seseorang, hati dewa sejati mereka akan segera menghilang. Baginya untuk tetap menatap diagram arai bahkan setelah True Deity Heart-nya hancur berantakan, dan untuk tidak pernah berhenti berjuang dan mencari untaian harapan. Bahkan kematian tidak bisa memaksanya untuk menyerah. Sui Ying menyaksikan dengan ekspresi serius. Inilah artinya menjadi karakter yang benar-benar bangga dan surgawi. Bahkan setelah True Deity Heart-nya hancur, dia masih mengangkat kepalanya dan matanya terbuka, tertuju pada diagram arai. Matanya dipenuhi dengan keinginan yang begitu kuat sehingga Sui Ying benar-benar bisa merasakannya. Keinginan seperti itu.
Apa hati Dao? Sui Ying segera mulai merenung. Kaisar Heavencloud telah meninggal lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, namun keinginannya tidak bubar dari tempat ini. Karakter seperti itu sangat langka sehingga Sui Ying mungkin tidak akan pernah bisa melihat orang lain sepanjang hidupnya. Dia telah melihat banyak dewa dunia tahap 4 sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah begitu membuatnya heran. Setelah bertemu dengan orang-orang seperti murid sulung, Hui Yiming, serta Forefather Scarlet Flame dan makhluk kuat lainnya, dia masih harus mengakui bahwa tidak satu pun dari orang-orang itu memiliki wasiat yang sekuat orang ini. Hanya orang-orang yang datang selama pesta bunga Miriad seperti penguasa abis, yang mulia dan ketiga leluhur yang bisa membandingkan, tetapi tidak dapat membedakan hal-hal seperti itu saat itu. Meski begitu, keberadaan kuat yang biasa, menurut pendapat Sui Ying, sama sekali tidak akan memiliki kehendak atau hati Dao untuk melampaui orang ini sebelum dia. Lagi pula, pria ini benar-benar menakutkan bahkan Tuan kehancuran sendiri. Kaisar Heavencloud telah membawa Tuan ke suatu titik di mana ia begitu ketakutan sehingga ia bahkan mengabaikan reputasinya hanya untuk memohon Kaisar Dewa Pertumpahan Darah untuk harta yang akan memungkinkan dia untuk skema melawannya. Will, Sui Ying terus merenung. Dia duduk bersila di sebelah Kaisar dan menutup matanya. Sui Ying, berdiri di samping, Jing Qiyu juga telah dikejutkan oleh undulasi mengerikan dari wasiat yang dikeluarkan oleh mayat Kaisar Heavencloud. Pada saat dia sadar kembali, dia menemukan bahwa suaminya telah mengambil posisi bersila di tanah dan mulai berkultivasi dengan mata terpejam. Dia tidak bisa tidak merasa bingung tentang masalah ini, tetapi dia juga tidak berani mengganggunya. Setelah dia duduk dengan mata tertutup, Sui Ying akhirnya menyadari sesuatu. Sejak dia menjadi murid Kaisar Pertumpahan Darah, dia dipandang sebagai sosok yang benar-benar mempesona. Namun sekarang, dia merasa perlu untuk mengambil inisiatif dan membawa istrinya ke reruntuhan Danau Heart Island sebagian karena dia merasa kehidupannya yang damai telah mulai mengikis kehendaknya. Pada awalnya, itu tidak lebih dari perasaan yang samar-samar, tetapi begitu dia melihat mayat Kaisar Heavencloud yang kepalanya diangkat bahkan setelah kematian, dan matanya masih terbuka, sesuatu bergerak di dalam Sui Ying. Dia mengerti bahwa ada celah besar antara dia dan pria yang duduk di depannya. Untuk mencari hati Dao, untuk memiliki tekad yang kuat. Dari masa muda aku dan hingga saat ini, aku terus mendorong ke depan, baik demi adik lelaki aku, atau demi orang tua aku, atau demi klan Xia, atau demi istri aku. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah menjadi transenden makna sejati kelas 1. Tapi lalu bagaimana? Setelah aku menjadi murid guru, aku mungkin telah meningkat dalam kekuatan dengan sangat cepat, tetapi itu hanya karena aspek-aspek ekstremitas, kekacauan, dan dunia adalah 3 jalur favorit aku dari belakang ketika aku masih seorang transenden. Itu wajar bahwa aku bisa berhasil memahaminya begitu cepat. Pada kenyataannya, bagaimanapun, hati Dao aku sama sekali tidak kuat lagi. Saat ini, aku tidak memiliki kehendak tajam, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk Dao Heart yang kuat. Dibandingkan dengan Emperor Heavencloud, ada banyak hal yang kurang dari diriku. Jing Qiyu melihat ke sisinya untuk melihat Sui Ying, yang sudah duduk bersila selama setengah jam, akhirnya mulai membuka matanya. Visinya tampak jauh lebih fokus sekarang. Sui Ying, apa yang terjadi padamu? Jing Qiyu tidak bisa tidak bertanya. Sui Ying berdiri, menoleh untuk melihat mayat Kaisar Heavencloud masih menatap diagram susunan bahkan dalam kematian, dan berkata, hati itu seperti cermin, sementara mengolah hati seperti memoles cermin itu untuk memungkinkan refleksi yang lebih jelas. Itu sesuatu yang aku harus sering mengingatkan diri aku tentang waktu dan waktu lagi. Kalau tidak, jika debu dibiarkan menutupi cermin itu, pantulannya juga akan kusam lama. Dao Heavencloud's Dao Heart kuat sehingga memungkinkan aku untuk memahami hal ini. Ini membuat aku mengerti bahwa hati Dao aku tidak cukup kuat. Namun, hanya memiliki pemahaman ini tidak cukup. Jika aku ingin mengkultivasi hati aku harus berjalan maju di tanah yang sebenarnya. Hanya dengan melakukan itu aku bisa berharap untuk menegaskan kembali Dao Heart aku, Sui Ying menjelaskan. Jing Qiyu melihat ketajaman yang baru ditemukan di mata Sui Ying, dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dao Heart-nya cukup kuat dalam dirinya sendiri,
tetapi sama sekali tidak sebanding dengan Sui Ying atau Kaisar Heaven Cloud. Karakter seperti mereka akan dapat maju terus terlepas dari keadaan, dan mereka memiliki semacam tirani dan fokus yang berasal dari kemampuan mereka untuk memberikan apapun demi tujuan mereka. Kehendak aku mungkin tidak sebanding dengan keinginannya saat ini, tetapi itu mungkin tidak selamanya benar. Lagi pula, dia telah menyempurnakan Dao Heart-nya lebih dari 10 miliar tahun. Sui Ying tersenyum. Dia berjalan lebih jauh ke paviliun untuk melihat bola perak dan merah yang mengambang. Dua warna ini dikombinasikan dengan node yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk diagram arai yang lengkap, dengan node yang saling bersilangan dan mentransformasikan tanpa akhir. Sui Ying hati-hati memeriksanya sebelum berbicara. Jing Qiyu, sangat mungkin bahwa Kaisar Heaven Cloud adalah orang yang mengaktifkan arai ini. Aku pikir juga begitu. Jing Qiyu setuju. Aku telah menghabiskan sedikit waktu untuk memeriksa dan aku menemukan bahwa itu benar-benar cukup dalam. Sui Ying melakukan hal yang sama, bergerak ke atas untuk melihat diagram arai dengan lebih teliti. Weng gelombang. Kesadarannya memasuki arai, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya telah menyusut menjadi tidak lebih dari titik kecil di tengah-tengah diagram arai yang sangat besar ini. Di sekitarnya, dia hanya bisa melihat planet yang kelihatannya tak terhitung berputar di sekelilingnya. Faktanya, ada lebih dari 100 juta planet yang bergerak tanpa gangguan. Dalam pandangan yang tampaknya lambat, setiap planet terakhir memancarkan rasa keindahan yang unik. Di atas semua itu, setiap planet bergerak di sepanjang orbit berbeda yang memberi seluruh rangkaian rasa luas. Ini memberikan perasaan yang mirip dengan menghadapi seluruh dunia materi. Tumbuhan itu seperti dunia fana yang tak terhitung jumlahnya berputar melalui dunia material. Terlepas dari kesamaan mereka, susunan memancarkan aura yang lebih tirani dari apa yang dunia materi dikenal. Itu adalah tirani yang langsung dan menindas, seolah-olah tidak ada yang akan diizinkan untuk memindahkan arai bahkan 1 inci pun. Jika hukum luas dari dunia material mengeluarkan perasaan orang biasa, maka susunan ini dapat dibandingkan dengan prajurit berlapis penuh yang memegang senjata mereka. Saat dia menyaksikan planet yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sepanjang orbitnya, Sui Ying tiba-tiba memiliki wawasan. Dia samar-samar merasakan konsep kehancuran dalam gerakan itu, dan itu bahkan berada pada tingkat yang sebanding dengan aura destruktif yang dia rasakan berasal dari gurunya, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Ada niat membunuh yang mengerikan berfermentasi di dalam planet yang bergerak lambat ini. Begitu niat membunuh ini dilepaskan, sepertinya itu akan merobek bumi dan menghancurkan langit. Karena salah satu dari 3 keterampilan rahasia paling penting Sui Ying berfokus tepat pada aspek kehancuran ini, dia tidak bisa tidak membenamkan dirinya dalam perasaan itu. Begitu dia melakukannya, dia bahkan lupa waktu. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Jing Qiyu juga membenamkan dirinya dalam mempelajari diagram arai, namun dia akan bangun sesekali. Sebagai Dewa Dunia tahap 4, dia bisa memahami bagian yang lebih besar dari susunan itu. Namun, itu hanya membuatnya lebih mengejutkan. Tidak heran jika Kaisar Heaven Cloud memilih untuk fokus pada diagram arai ini sebelum kematiannya, dan menggunakannya sebagai pertaruhan terakhirnya. Arai ini dibentuk oleh ratusan juta meteorit di Danau Heart Island hanya terasa lebih tak terduga, semakin aku mempelajarinya. Petik 2. Mereka berdua hanya berdiri di sana dan menonton arai selama lebih dari sebulan. Sui Ying, sebuah suara menghampirinya, sepertinya datang dari jauh. Peng! Sui Ying tiba-tiba terbangun, dan segera merasakan rasa sakit akut menjalari tubuhnya. Melihat ini, Jing Qiyu mengambil telapak tangannya dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi padamu? Sui Ying mengangkat tangannya untuk meraih kepalanya saat rasa sakit melewatinya. Pada saat yang sama, darah mulai menetes dari hidungnya. Avatarnya juga bukan satu-satunya yang menerima serangan balasan. Tubuh sejati berjubah putihnya di Crimson Rock Mountain dunia Siak Clan merasakan sedikit rasa sakit melewati kepalanya dan mengalami mimisan serupa. Namun, roh harta karun Gunung Crimson Rock juga membangunkannya pada saat yang sama Jing Qiyu lakukan. Setelah aku menemukan aspek kehancuran hebat dari arai ini, aku terus merenungkan dan mendapatkan wawasan baru. Namun, tanpa aku sadari,
hati dewa sejati aku terluka oleh niat membunuh yang mengerikan dari Arai, dan kerusakan tercermin pada tubuh aku. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, avatar ini bukan satu-satunya yang terluka. Bahkan tubuhku yang sebenarnya di dunia klan Xia menerima cedera yang sama. Niat membunuh itu terlalu mengerikan. Hanya mempelajari Arai sudah cukup untuk membuatku banyak kerusakan. Petik 2. Jing Qiu tercengang. Dengan merusak hati dewa sejatimu, itu juga merusak tubuhmu, dan itu bahkan melukai tubuh sejati di dunia material. Eksistensi yang kuat mungkin bisa menggunakan karma untuk membunuh musuh yang sangat jauh. Tetapi Arai ini sebenarnya bisa merusak tubuh sejati kamu tanpa menggunakan jejak karma. Petik 2. Memang, itu tidak menggunakan karma. Avatar aku dan tubuh aku yang sebenarnya memahami Arai, dan itulah sebabnya keduanya terluka. Arai ini terlalu kuat, rasanya tidak ada yang lebih lemah dari hukum operasi seluruh dunia material. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa terus mempelajarinya. Pemahaman aku tentang aspek kehancuran yang terkandung oleh Arai ini telah mencapai batas. Mencoba melangkah lebih jauh hanya akan membuatku terbunuh. Petik 2. Aku masih bisa terus berjalan, kata Jing Qiu. Mungkin karena aku tidak fokus pada aspek kehancuran. Aku siap untuk meninggalkan avatar dewa dunia di sini untuk terus mempelajari Arai. Petik 2. Baiklah, mari kita berangkat ke Lake Heart Island. Kalau begitu, jawab Sue Ying. Sebelum pergi, Sue Ying berbalik ke arah mayat Kaisar Heavencloud yang masih duduk di sana, bersila. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar tanah dan bebatuan muncul dan bergerak mengitari kekuatan tak kasat mata. Dia pertama-tama memindahkan mayat itu ke samping, lalu menutupinya di bawah tanah dan bebatuan, membentuk kuburan. Kaisar Heavencloud kembali ke tempat aman di bawah tanah. Sue Ying bergumam ringan. Sue Ying meninggalkan meteorit bersama istrinya. Dia menggunakan kekuatan matahari bercahaya untuk mengintai jalan di depan melalui aliran air tanpa akhir sebelum bergerak keluar dengan kecepatan tinggi. Lingkaran air putih keperakan yang sangat besar memiliki diameter lebih dari 9,45 triliun kilometer, ukuran yang sangat besar. Saat berada di dalam air yang mengalir, para ahli tidak dapat merobek ruang angkasa, sehingga mereka terpaksa terbang terus-menerus. Kembali di jalan, keduanya mengalami lebih banyak bahaya. Mereka bahkan menemukan sekolah ikan pedang ungu dan beberapa makhluk hidup unik lainnya yang hidup di air yang mengalir. Bentuk kehidupan ini sudah ada sejak reruntuhan Danau Heart Island pertama kali muncul. Sue Ying dan Jing Qiu telah menderita mengejar beberapa bentuk kehidupan ini, memaksa mereka untuk meninggalkan avatar dewa untuk membingungkan musuh. Mereka bahkan menemui arus bawah beberapa kali lagi. Ketika mereka menjadi lebih berpengalaman, mereka dapat menentukan dari jauh apakah arus bawah akan segera tiba melalui aliran air saat ini. Mereka bahkan bisa mulai memperkirakan apakah makhluk hidup yang menakutkan mendekati mereka. Mereka telah melakukan perjalanan selama 11 tahun. Memang, butuh 11 tahun perjalanan melalui bola air putih keperakan yang sangat besar, melintasi berbagai hambatan yang ditemukan dalam aliran air, sebelum keduanya akhirnya mendekati Pulau Tengah. Hong gelombang. Setelah melintasi batas tak kasat mata yang mampu menghalangi bahkan air yang mengalir, remaja berjubah hitam dan gadis berjubah putih dengan rambut perak sama-sama dikejutkan oleh pemandangan pulau besar di depan mereka. Selain kemampuannya untuk memblokir semua air agar tidak mendekatinya, pulau ini menonjol karena warna perak murni dan embun beku tak berujung yang menutupi permukaannya. Aura es dingin itu memancarkan meninggalkan Sue Ying dan Jing Qiu, keduanya gemetar tak terkendali. Ukuran Danau Heart Island yang tepat secara alami tidak jauh dari air putih keperakan, tetapi dilaporkan masih meliputi wilayah lebih dari 0,5 triliun kilometer. Jing Qiu, ini benar-benar tidak mudah. Tapi kami akhirnya tiba di bagian Danau Heart Island ini. Sue Ying menggelengkan kepalanya, kupikir aku akan kehilangan nyawaku di jalan di sini melalui level aliran air. Jing Qiu juga mengangguk, jalan di sini benar-benar sulit. Untungnya, kami tiba di waktu yang tepat. Danau Heart Island saat ini beku, membuatnya jauh lebih aman, kata Jing Qiu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas mencari ayahku. Tentu saja, kita juga harus menemukan senjata dewa yang sebenarnya.
Ngomong-ngomong, kami tidak akan bisa menempuh jalan yang sama dengan yang diikuti ayah aku dan yang lainnya sebelumnya. Old Mother Witir Tree, Nine Palace Head dan yang lainnya kemungkinan menjaga jalan itu, dan kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Aku akan meninggalkan segalanya untukmu putuskan, jawab Sui Ying. Aku harap kita bisa menyelamatkan ayahku sebelum Lake Heart Island menghangat, kata Jing Qiu. Suhu di Danau Heart Island selalu berubah. Mula-mula akan menjadi lebih dingin dan semakin dingin, sebelum mulai menjadi lebih hangat dan lebih hangat hingga batas yang berbeda. Ini bisa menunjukkan panas yang ekstrim dingin dan ekstrim. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.